Oke, kita jumpa lagi ya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini masih tetap tema yang sama ya. Sepil kasus, kasus apakah itu kira-kira yang perlu kita obrolin di sini? Tentunya poin utama kasus Subang ya, sidang perdana untuk tersangka Abi atas dugaan ya keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Bu Tuti dan juga almarhum Amalia Mustika Ratu yang terjadi di tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Nah, di situ hanya pembacaan dakwaan ya, dan dipertanyakan kepada PH-nya tersangka bagaimana. Nah, ini akan mengajukan eksepsi yang akan digelar kembali nanti pada hari Rabu depan ya, pembacaan eksepsi. Itulah yang bisa terupdate di kasus Subang, nggak ada banyak ya, hanya itu. Jadi hanya pembacaan dakwaan. Ya, kita tunggu sajalah apakah eksepsinya akan diterima atau ditolak. Kalian bisa berprediksi sendiri. Kalau saya sih biasanya udah masuk sidang tuh agak susah ya. Biasanya tetap dilanjut sidang, biasanya ditolak dan dilanjutkan persidangan. Seperti dulu kasus di Sambo itu kan juga ngajukan itu ya, dan itu juga ditolak. Ya karena sudah masuk ke ranah persidangan ya, kita tunggu ya. Selamat bergabung Cindy, Bang Sakir, Ai ya. Semoga baik selalu, sehat selalu, itu yang terpenting. Selamat bergabung Kang Asep Senso. Eksepsi yang diajukan Kak Sil ya, rencananya akan akan dibacakan nanti hari Rabu depan. Dan jarang sih ya, bukan berarti nggak ada, yang saya lihat sih jarang yang diterima. Selamat datang Teh Elis, Kak Uli. Waalaikumsalam Teh, si Danu difitnah bohong padahal udah ngaku. Ya. Jadi dari dakwaan itu pengacaranya akan mengajukan eksepsi. Nah, sidang akan digelar kembali di hari Rabu mendatang. Terima kasih sudah absen Telis. Monggo yang mau ikut absen ya, silahkan dipencet tombol orennya. Terima kasih Kak Uli. Nah, sepertinya seperti yang kita dengar katanya juga dari pihak terdakwa ini sudah siap ya menghadapi sidang-sidang selanjutnya. Kita lihat aja nanti kayak apa, karena tetap harus kita hormati tuntutannya kayak apa, pembelaannya kayak apa, nanti keputusannya juga kayak apa. Kita sebagai netizen ya yang memperhatikan kasus ini, mari kita support bersama ya. Apakah itu kejaksaan, apakah itu PH-nya, apakah itu masyarakatnya yang pro sana, yang pro sini, tinggal nanti pembuktiannya sejauh mana. Yang saya harapkan dalam persidangan ini akan lebih greget ya, lebih transparan, lebih terbuka, apapun yang dibutuhkan bisa disajikan. Contoh mungkin perlu diputarnya CCTV, itu salah satu yang terpenting. Di salah satu channel juga tadi kita lihat ya betapa histerisnya Bu Mimin menangis ya, dan didampingi oleh putra sulungnya yaitu Arigi. Kalau kita melihat tangisan seorang wanita, seorang ibu itu memang memelas sekali ya. Tapi gimana lagi, hukum sedang berjalan ya, kita hormati, kita lihat nanti kayak apa. Dilihat persidangannya kayak apa, mampu nggak untuk PH-nya ini membela ya, dalam arti dengan bukti-bukti pula, dengan alibi, dengan saksi-saksi yang memperkuat kliennya bahwa kliennya tidak terlibat. Nah, di situ kita lihat. Waalaikumsalam Kak Ana ya. Tidak gampang nunjuk orang pelaku sampai 4 orang, mungkin masih ada lagi. Ya, kita harapkan kasus ini memang bisa menyelesaikan semua. Kalau memang masih ada yang terlibat, walaupun mungkin bukan pelaku utama atau eksekutor di situ, siapa tahu memang ada
pelindungnya ya, ada yang mengetahui, ada yang menutupi, itu ikut dibongkar gitu. Cindy Tamara, mudah-mudahan ada keadilan buat Teh Amel dan mamanya. Nah itu yang terpenting, segera mendapatkan keadilan atas nasib yang diterimanya ya. Karena kita kalau membayangkan, coba seorang ibu beserta anak gadisnya yang baru gede ya, ibaratnya baru lulus kuliah, masih masa depannya tuh masih panjang. Saya nggak bisa membayangkan hal itu ya, betapa keji pelakunya dengan siksaan-siksaan yang sedemikian rupa ya. Kalau kalian yang tahu foto-fotonya itu ngenes ya, ngenes. Saya aja yang bukan apa-apanya terenyuh ya. Berbohong itu nggak hanya 2 tahun, berpuluh tahun pun ada. Kasus yang terungkap lebih dari 10 tahun, 60 tahun pun ada, Bang Sakir. Jadi nggak bisa kita pungkiri ya. Bisa jadi ada oknum yang ikut masuk malam itu di TKP. Sabar Cindy ya. Ya kita doakan semoga kedua korban itu diampuni segala dosanya ya, diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di surga. Amin. Itu yang terpenting, keadilan buat korban ya, baik di dunia maupun di akhirat. Pelakunya siapapun bagi kita nggak ada masalah. Biarlah hukum yang membuktikannya. Toh penegak hukum ini tidak hanya kepolisian, kejaksaan, PH-nya juga bisa nggak berperan penting di situ. Ya, tidak hanya berdasarkan analisa, asumsi dan lain sebagainya, tapi pembuktian terbalik bisa dibuktikan. Nggak usah takut kalau nggak salah. Tuhan nggak tidur ya, Tuhan itu nggak tidur. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kalau menurut Bang Sekir ini adalah salah tangkap, insya Allah Tuhan itu akan menunjukkan jalannya. Tapi sebaliknya, kalau memang mereka pelaku, pastilah suatu saat sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti suatu saat akan jatuh juga ya. Amin. Masalah duit yayasan banyak efek dominonya. Doa yalah buat kasus ini. Kalau masalah dihukum sebenarnya, yang bersalah dihukum sebenarnya. Amin. Lihat Abi kayak gak berkutik beda waktu di sidang dulu. Oke. Gestur orang salah di pengadilan akan terlihat oleh Ruji. Kumpul-kumpul ya, nanti kalau udah banyak baru disematkan keranjang kuningnya. Judulnya juga kan hiburan dan promosi. Iya, sembari kita bahas kasus juga yang lagi hangat-hangatnya. Banyak kasus sebenarnya yang harus kita bahas. Undangan buat para hadirin hadirat segera merapat. Naik Kir, Pak Surawan bacain host. Pak Surawan, biarin itu pekerjaan dia. Salah ya pekerjaan dia, benar pekerjaan dia, tanggung jawab dia sampai nanti sama Tuhan. Kan dia kan sebagai pejabat, emang kerjanya begitu. Kadang kerja juga ada salahnya juga, namanya manusia. Tapi bukan berarti salah satu salah semua kan. Nah, makasih Kak Uli, makasih semua yang udah tap-tap layar ya. Dalam bahas kasus ini tuh nggak usah tegang-tegang, santai aja. Yang penting pasti. Yang penting itu prosesnya itu berjalan. Itu yang patut kita syukuri daripada mandek, cep, nggak ada apa-apa, tersangka terus kan kasihan Kir, ya kan? Kasihan. Lebih baik segera disidangkan dan dibuktikan. Jangan pakai nalar sendiri-sendiri, ya repot. 200 jutaan lebih masyarakat ya. Kalau semuanya kita ijabahi, wah repot. Ya itulah gunanya ada lembaga kepolisian, ada lembaga kejaksaan, pengadilan. Ya serahkan aja ke mereka, ya enggak? Guru-guru dan bendara Dedi di Krimsus kok nggak ada kabarnya. Nah, iya itu. Kita harapkan ya setelah Rajapatinya selesai, syukur-syukur bisa berbarengan ya. Tidak hanya berhenti di situ, yayasan sekolahan juga diselidiki dan disidik. Ngijabahi kebohongannya Danu aja jadi lumayan, banyakin dosa. Bohong dan tidak itu ada yang menguji, ada yang mengevaluasi. Kalau kamu berpendapat begitu, monggo silahkan. Nanti kalau nggak bener kan kamu sendiri yang dosa, ya enggak?
Kalau saya sih nggak mau suudon sama yang lain. Udah ada pengakuan ya udah. Sementara oh itulah pengakuan dia. Nah pengakuan ini yang harus membuktikan siapa? Kan ngakunya sama kepolisian. Ya polisi yang harus buktikan. Ngakunya sama siapa? Sama LPSK. LPSK yang harus membuktikan. Jaksanya yang membuktikan gitu loh. Bener enggak tuh omongan Danu? Bukan kita. Lah kita punya apa? Punya asumsi, analisa, sama-sama nggak di sana. Nggak ada yang tahu. Ya nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau masalah tentang CCTV ya, tentang CCTV, ya itu harus dikejar. Kita setuju itu. Setuju. Sering saya tanya sama kemarin udah ada klarifikasi dari Cak Furi di channel saya ini kan. Mulai dari polsek sampai segala herang atau sampai ke konternya Arigi itu ada CCTV enggak? Ada banyak bang. Nah itu dikejar. Contoh saja CCTV Angger sudah ada keterangan, sudah ada pengakuan bahwa harddisknya ditukar. Nah terus orang itu diapain kalau dia menukar? Dia ngomong serahkan ke pusat, kejar pusatnya itu siapa, namanya siapa, apakah si Tono, apa si Taryo ya, nggak tahu. Tapi nggak disebutkan di situ. Nah itu yang perlu dikejar gitu loh. Jadi di sidang pertama ini nggak begitu banyak yang bisa kita bahas karena memang kurang jelasnya audio ya. Itu aja. Yang lain belum bisa kita lihat seperti apa nanti. Yang terpenting ini kan dua alat buktinya apa, alat-alat buktinya yang untuk si Abi ini apa aja, itu yang kita tahu. Saksi-saksinya gimana ya, apakah saksi ini relevan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, itu yang ingin kita dengar. Mudah-mudahan di minggu depan persidangannya lebih bisa disimak ya, jadi masyarakat tuh bener-bener mendengar langsung gitu loh. Ini belinya langsung mampir ke sini nih. Assalamualaikum Kang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi saya siarin tuh di TikTok tuh pembicaraannya. Oh gitu. Jadi ya? teman-teman yang ada di sini ikut nyimak juga gitu. Ya. Begitu Kang Heri wassalam langsung saya bagiin tuh. Mau mampir ke sini nih. Iya, tapi saya minta kepada kan Bang Sas itu orang affiliate ya. Kalau affiliate itu biasanya kan marketingnya bagus tuh. Nah maksudnya saya ingin teman-teman yang ada di apa namanya channelnya Bang Sas, ini saya udah 5,8K. Jadi untuk follow juga. Oke, TikToknya Hersus siap. Official dong. Ini sekarang namanya ADV Hersus gitu kok. Yang mana nih? Iya ini. Oh yang ini ya, itu ya teman-teman ya, ikut di follow juga TikToknya Kang Heri, jadi nanti ngomalnya bisa bergantian gitu. Siap lah, nanti saya kerahkan pasukan buat follow ya. Seperti biasa, pasukan yang ada nanti ini tolong teman saya ini di follow gitu, paling enggak naik lah. Jadi gini, ini kan banyak teman-teman yang apa ya, menanyakan tadi itu seperti apa sih sebenarnya, karena nggak pada dengar tadi siang itu saya juga nyimak itu dakwaannya itu apa gitu, yang singkatnya tuh gimana, yang didakwakan gimana? Ya tadi itu didakwakan dari terberat yang teringan jadi 340 ya, 338 Junto 555 penyertaannya begitu. Dan yang poinnya kan mau mengajukan eksepsi. Ya, betul sekali. Betul sekali bahwa majelis hakim kan memberikan kesempatan kepada terdakwa ya dalam hal ini bagaimana menanggapi dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum di sidang yang sudah dilaksanakan pada hari tadi. Nah, dan majelis hakim juga memberikan waktu, silakan, karena memang ada kuasa hukum untuk melakukan koordinasi dengan kuasa hukumnya. Dan setelah melakukan koordinasi dengan kuasa hukumnya, Abi Aulia ini diwakili oleh kuasa hukumnya bahwa dalam hal ini akan menyampaikan eksepsi atau mungkin nota keberatan yang tentunya
atas dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum seperti Jadi itu. intinya keberatan apa enggak gitu ya? Ya, gitu. Jadi hal ini akan disampaikan di dalam eksepsinya, dan menurut informasi yang diberikan, keterangan tadi yang diberikan oleh kuasa hukum dan juga dalam hal ini majelis hakim mengenai waktunya, yaitu di hari Rabu mendatang, Rabu depan ya. Rabu depan. Tinggal prediksinya diterima atau enggak ya. Ya, jadi Tapi sebelum nanti diterima atau enggak, biasanya kan dalam hal ini jaksa penuntut umum akan memberikan jawaban juga, yang dalam hal ini sering disebut dengan replik ya kalau tidak salah ya. Nah, di dalam replik di sini jaksa penuntut umum juga akan berusaha untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan yang sudah dibuat dan dibacakan oleh mereka pada persidangan yang pertama itu sudah sesuai dan sudah benar, dan tidak menutup kemungkinan ditambahkan juga bukti baru lah untuk bagaimana menguatkan hakim atas dakwaan yang sudah dibuat oleh mereka seperti itu. agar persidangan bisa dilanjut gitu ya. Ya, nanti kan sebelum dilanjut akan ada putusan sela dulu. Putusan sela, yang dimana putusan sela ini hakim akan membuat sebuah keputusan apakah memang eksepsinya diterima atau ditolak. Nah, kalau seandainya eksepsinya ditolak, baru nanti akan dilanjutkan kepada sidang pokok perkara, atau yang lebih jelasnya lagi kepada sidang pembuktian. Kira-kira seperti itulah, Mas. Ya. Siap. Berarti Rabu depan mungkin sidangnya lebih padat ya daripada hari tadi ya. Kalau tadi kan singkat tuh. Kalau tadi kan hanya pembacaan dakwaan saja gitu kan. Untuk minggu depan pembacaan ya dalam hal ini eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum. Apakah memang di dalam sidang tersebut mau langsung dijawab oleh jaksa penuntut umum di dalam repliknya, atau bisa saja meminta waktu lagi kepada majelis hakim untuk memberikan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka. Kalau gitu bisa ditunda lagi, lama lagi, satu minggu, tahu-tahu 2 bulan 3 bulan belum kelar. Iya. Ya tadi kita kan udah belajar simak dari sidang terdahulu saja gitu, terutama yang di kasus Subang juga kan tidak jauh berbeda seperti itu. Berapa lama itu Kang Heri waktu itu ya, Pak Yosep sama Danu itu ada 5 bulan ya? Ada kayaknya, ada lebih. Oke. Kalau terkait waktu yang diberikan, misalkan ini jaksa penuntut umum meminta waktu. Kalau waktu itu kan biasanya ditentukan dan disepakati juga di dalam sidang ya, untuk memberikan tanggapannya juga begitu, yang mungkin dalam hal ini di dalam replik yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kalau untuk selentingan yang 2 belum ada ya, arahnya kemana? Belum ada ya? Kalau belum ada untuk Belum yang ada, ya. 2 belum ada. Berarti Nah, masih seperti kemarin ya? masih seperti kemarin. Justru mungkin kalau saya melihat kan memang kayak dicicil begitu ya, dicicil gitu. Karena ya justru akan terlihat mungkin nanti pada saat putusan dugaan tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada Abi ini terbukti atau bagaimana. Justru ini kalau menurut pendapat saya, kalau seandainya memang dalam hal ini misalkan kita anggap saja eksepsinya diterima misalkan, otomatis kan bagaimanapun juga sidang tidak dilanjutkan begitu. Dan ini bukan berarti untuk dapat membebaskan tersangka yang sudah divonis begitu, tetapi mungkin hal ini akan dijadikan novum baru atau bukti baru di dalam PK nanti mungkin yang akan diajukan oleh kuasa hukum tersangka untuk Pak Yosep. Coba kita dengerin dulu versusnya ini ya, Mbah Google ya. Apa itu
eksepsi ya. Dalam konteks hukum, eksepsi, exception, adalah suatu bantahan atau tangkisan yang diajukan oleh pihak tergugat, terdakwa terhadap gugatan atau dakwaan yang diajukan oleh pihak penggugat, penuntut umum. Eksepsi tersebut tidak langsung menyangkut pokok perkara, melainkan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan, dakwaan, sehingga gugatan, dakwaan tersebut dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima. Lebih detail. 1. Tujuan eksepsi. Eksepsi bertujuan untuk menolak atau menyatakan gugatan, dakwaan tidak dapat diterima karena cacat formil atau pelanggaran syarat-syarat yang berlaku. 2. Contoh eksepsi. Eksepsi bisa berupa gugatan yang tidak jelas, obskur libel, kurang pihak, atau gugatan yang diajukan prematur. 3. Eksepsi dalam hukum perdata dan pidana. Eksepsi dapat ditemukan dalam hukum acara perdata dan pidana, dengan fokus pada aspek formalitas gugatan atau dakwaan. 4. Perbedaan dengan pembuktian. Eksepsi berbeda dengan pembuktian mengenai pokok perkara. Eksepsi lebih berfokus pada keabsahan formal gugatan, dakwaan, sedangkan pembuktian berkaitan dengan substansi atau isi dari gugatan, dakwaan. Dan 5. Contoh kasus. Dalam kasus Verdi Sambo, misalnya, terdakwa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang menyatakan bahwa dakwaan tersebut cacat formil dan tidak dapat diterima. AI generatif bersifat eksperimental. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi profesional. Oke, kurang lebih nggak jauh beda dengan itu ya, menurut pandangan Kang Heri. Iya kan memang tidak jauh seperti itu tadi juga saya sudah sampaikan. Cuman saya menerangkan rangkumannya lah kira-kira seperti itu. Oke, siap. Berarti kalau diterima, berarti sidang nggak diteruskan. Penyelidikan dan penyidikan akan berlangsung kembali atau diulang kembali atau gimana? Iya. Ya kalau seandainya memang ada hal yang baru, ya kan tadi dijelaskan di dalam sekarang eksepsi di sini tidak membahas terkait pokok perkara seperti apa yang tadi dijelaskan ya. Lebih membahas kepada hal yang sifatnya formil, misalkan contohnya di dalam eksepsi di sini membahas tentang dakwaan yang misalkan di mana di dalam dakwaan ini tidak mencantumkan tempat gitu atau objek kejadiannya di mana. Nah, itu kan dianggapnya tidak sesuai kan seperti itu. Begitu. Jadi tadi yang dijelaskan itu mengenai hal yang sifatnya formil itu salah satunya berbicara terkait isi dakwaan yang memang dianggapnya tidak sesuai. Salah satunya misalkan tidak dicantumkan terkait tempat atau tempat kejadian waktu misalkan seperti itu. Oke. Nah, tetapi dalam hal ini kalau saya melihat dan saya juga mendengarkan berulang-ulang mengenai dakwaan tadi yang disampaikan sebelum saya tadi melakukan live streaming juga ya, karena memang pada saat saya tadi berada di ruang sidang tidak terlalu fokus sehingga saya menonton lagi gitu untuk dakwaan yang disampaikan di dalam persidangan tadi. Nah, sehingga saya memiliki keyakinan, memiliki pendapat seperti halnya saya memiliki keyakinan bahwa Prapid kemarin akan ditolak. Nah, terkait hal ini juga saya meyakini bahwa eksepsi yang akan diajukan ini, walaupun memang diajukan, akan ditolak. Begitu. Jadi dalam hal ini jaksa penuntut umum akan mampu meyakinkan hakim terkait dakwanya itu memang sudah benar dan sesuai dengan prosedur seperti itu, Mas. Persidangan minggu depan terbuka untuk umum dan boleh disiarkan atau gimana? Tadi juga kita sempat berdiskusi dan kita karena berdua sempat dipanggil juga ke ruang. Kita berdua sempat dipanggil, sengaja memang kita dipanggil. Dan kita dipanggil tadi bisa ditanyakan kepada Mas Puri bahwa tadi itu awalnya memang kita itu dilarang untuk meliput. Oh. Ya. Tetapi kita tadi kan dengan alasan ya tadi kan walaupun memang terbuka untuk umum, tapi jangan sampai keterangan
terutama mungkin itu di dalam pembuktian. Makanya tadi bilang ini kan hanya pembacaan dakwaan saja kita bilang gitu. Ya ada orang humasnya, ya nanti bicara saja di dalam bagaimana nanti pendapat majelis hakim. Kalau misalkan ya diizinkan ya mungkin izin. Tapi tadi buktinya kita diizinkan untuk meliput gitu. Tapi ke depan kalau nggak ada yang liput, suaranya nggak ada, aduh repot ya. Kita nggak bisa ikutan dengerinnya. Kan alasannya juga masih sama yang dulu, takut keterangan saksi didengar oleh keterangan saksi lain gitu. Ya iyalah. Jadi kan kira-kira seperti itulah. Makanya kan di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan juga bertanya kepada saksi juga tidak disatukan. Beda ya sama Sambo dulu kan terang jelas. Gimana? Ibaratnya dengan kasus Sambo itu kan terang jelas, kita bisa ikut semua gitu. Ya, karena memang itu kan tersangkanya semua memang sudah ditahan semua juga kan. Oh, gitu. Iya, itu kan udah jelas ini mengaku gitu kan ya. Dan Sambonya sendiri juga kan mengakui. Ya. Jadi kalau saya kayak kasus Sambo itu para tersangkanya udah ditahan semua. Ya. Berarti boleh dilefkan. Saksi-saksi kan juga ada di luaran-luaran deh. Ya sebenarnya itu tergantung majelis hakim sendiri sih sebenarnya, gitu kan ya. Dia mengizinkan atau tidak kan begitu. Cuman dalam hal ini saya melihat di dalam kasus Subang ini kan memang ada kalau misalkan dilarang itu ada benarnya juga terkadang berpikir seperti itu. Jadi untuk kita kan bagaimanapun kasus ini cepet-cepet toh gitu kan ya. Kalau seandainya menurut mereka bahwa kita tidak boleh live streaming atas pertimbangannya seperti ini, ya kita pasti ngikutin saja begitu. Ya. Berarti rekamannya ada di telinga masing-masing ya. Rekamannya ada di telinga masing-masing gitu. Oke, Oneng sama Madam yang di bawah kalau mau naik silahkan. Karena Dira nggak bisa baca taping satu-satu nih. Itu kemarin ya di saat sidangnya Pak Yosep, kalau salah bisa diluruskan, yang berkaitan dengan Abi itu selain keterangan Danu ada keterangan Wegis, ada keterangan siapa, Pipit Nopi atau siapa yang jam 3 itu. Saksi siapa aja yang berkaitan dengan Abi saat persidangan Pak Yosep itu yang menyebutkan Abi? Wegis, terus siapa lagi? Ya ibunya itu kan, ibunya si ibu Bintang. sama anak. Gitu. Lah yang nganter suaminya itu, yang nganter suaminya jam 3 mau naik bis itu siapa, Nopi atau siapa? Iya Nopi kali saya sudah tidak ini lagi. Yang melihat Abi di depan TKP karena kena cahaya HP meyakini itu Abi itu loh. Iya. Itu siapa namanya itu? Saya lupa itu. Ya, berarti itu sama kesaksian ini ya almarhumah Pak Edi, tapi itu kan baru perkiraan ya. Ada video, ada CCTV ayam jago yang melihat motor berboncengan ibu-ibu dan laki-laki. Setelah ditanyakan ke masyarakat diduga itu adalah Bu Mimin sama Abi ya. Ya. Saya sih berharap dalam persidangan Abi ini kalau berlanjut CCTV itu bisa dihadirkan, Kang Heri. Iya memang kalau ada. Iya. Kalau ada kan, tapi kan kita kalau yang dari Bu Harus sih ada emang. Nggak, nantinya bisa saling mengejar gitu. Nggak adanya itu kenapa gitu maksudnya kan. Oh ya ada penyitaan. Harddisknya ada isinya apa enggak, dikejar ya. Kalau dikejar terus kan bisa dapet tuh. Pertama kali yang nyita siapa, diserahkan kemana, berhentinya kemana, terus hilang datanya di mana. Jadi mengarahnya ke OJ-nya itu loh. Iya kan, kalau terkait hal itu mah kan dalam hal ini kita juga sudah dengar ya, mengenai misalkan ada CCTV yang di Ibu Icih juga sudah diterangkan penjelasannya seperti apa di persidangan pertama ya, seperti itu. Ya, tentunya saya meyakini bahwa pihak kepolisian juga memang menelusuri mungkin terkait hal itu.
pasti mungkin seperti itu. Makanya kan Iya. ya sudah ada beberapa orang yang memang dalam hal ini mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik. Karena saya dengar dari di beberapa komal tuh begini, nanti ada contohnya Wegis, dia ngakunya jam berapa ya, umpama. Nah, di sekitaran TKP ada CCTV nggak? Akan dipertanyakan tuh, bener nggak ada penampakan si Wegis melintas ke sana? Itu salah satunya. Terus si yang melihat Abi itu ya, itu jam 3 pagian itu memang ada perlintasan dia memang lewat apa enggak. Jadi ada korelasi antara keterangan dengan petunjuk bahwa keterangan dia memang lewat depan TKP gitu loh. Ada terkait itu juga kan, ada juga keterangan saksi yang laki-laki ya, yang melihat yang dia lewat. Jadi sebenarnya kalau kita bawa handphone nih, kalau kita bawa handphone, saya juga baru tahu nih ya. Jadi di Google apa tuh ya? Di jam Liminasa. segitu, iya, jadi ada gitu. Jadi dia bisa buka di jam segitu tuh kita berada di titik lokasi ya. itu. Selain CCTV, kalau dia bawa HP, pergerakan HP-nya terbaca ya. Perlintasan terbaca. kemana gitu. Saya baru lihat, saya memang baru lihat ya. Iya, misalkan gini. Lini Saya masa. melihat. Jadi saya melihat saya lewat jam sekian, kan. Itu bisa dibuktikan. Iya. Seperti itu. Kebanyakan kan memang di depan, tapi memang kadang nggak bisa terbaca kalau di Google Map-nya dimatikan, dinonaktifkan. Tapi kebanyakan orang kan diaktifkan tuh. Iya. Zaman sekarang. Iya, emang ya, Iya, sekarang iya. kayak gitu. Ya, salah satu yang sempat jadi perdebatan kan lini masanya Arigi juga katanya kan, pernah dibahas juga sama Kisodo tuh. Lini masa itu walaupun tidak dikatakan tidak 100% benar ya, tinggal HP tersebut tuh yang bawa bener-bener orangnya atau enggak, kan bisa juga ya. Kita harap sih dalam persidangan nanti ada kejutan-kejutan ya, di situ kejutan-kejutan yang dihadirkan sehingga kita semua ini bisa melek, oh ternyata si Abi ini ditersangkakan atas alat bukti ini, atas kesaksian si A, B, C dan lain sebagainya. Jadi tappingan di bawah ini yang saling saling serang menyerang ini biar kejawab juga tuh yang bener yang mana. Dan saya berharap kalau kasus ini udah terang benderang, ada bukti scientific crime investigationnya jelas, ya harus pada legowo gitu ya, nerima kenyataan gitu. Iya, ya kita lihat aja nantilah pada sidang selanjutnya ya, apabila misalkan masuk kepada pembuktian. Faktanya memang seperti apa begitu. Aku mau nyari kopi dulu. Oke, siap. Monggo. Ini matanya lihat nih. Kurang tidur. Kurang tidur. Kenapa kurang tidur, Kang? Gimana? Kurang tidurnya kenapa? Pokoknya mah panjang lah dijelaskan mah. Bikin juga dijelaskan di sini. Bikin Banyak ini ada kali kerjaan. Kerjaan atau bikin momongan baru. Kalau itu mah bukan tidur, melek katanya. Siap. Ya. Oke, kalau mau nyari kopi silakan. Terima kasih. Oke, Mas. Makasih. Oke. Ya, kasih. Yuk. Ya, di follow ya untuk Kang Hersus ya. Ini TikToknya. Ya, siapa lagi yuk? Jangan senggol-senggol kawan-kawan gue ya Oneng, cukup senggol gue aja. Oke, aduh, mulai. Yang susah itu nerima kenyataan Bang Sas. Oh iya, kenyataan biasanya bisa lebih manis, bisa lebih pahit ya. Wonderful. Saya bacain satu-satu tadi, nggak sempat baca ya. It's okay, gak ada yang usir Oneng kok, lanjutkan. Oke, siapa yang mau naik lagi nih? Tapi Mbak Oneng berhasil dapet jodoh dari netizen Subang. Oh ya, usir nih. Aduh, Kak Nadira, yuk keluarkan jurusnya. Madam gak apa-apa ge, yuk Nadira. Saya mah apalagi males lah nyimak komal. Aduh. Mending ngatur diri pada tukang tantrum. Woi, serem-serem ya. Ada juga tuh bener komal, dia sudah sepi kayak ayam apa ini, kehilangan induk lemes. Aduh.
Fani tukang ngatur katanya madam nih, kata Oneng. Lagu lama ya. Aduh, dibaca banyak banget ya. Wegis. Apa ini? Wegos, Dodoi, Novi, Ai. Oh Novi, iya Novi ya. Dodo itu ini ya. Dodo itu supir angkot ya. Ya baru inget. Yang memberikan keterangan bahwa itu mirip Abi ya. Gak naik bang, enak di bawah ngobrol. Oke siap. Nah kasus bang JC-nya jujur gak ya. Ya itu nanti ada yang nguji sendirilah Neng, sabar. Ini kan masih berproses, kita nggak perlu bertempur sendiri ya, malah kita nanti yang berkasus. Aduh.